Dan aku senengnya waktu terakhir kali hari ke-13 itu berat badan aku itu turun 7,5 kilo. Ya Allah, aku tuh ya jalannya itu kayak melayang. Kayak bener-bener gak bawa apa-apa, gak bawa beban. Dan aku tuh seneng banget, serius, sumpah. Demi apapun aku Assalamualaikum, hai teman-teman, hai semua. Pesanku di awal video ini, please jangan kalian skip ya, karena di sini aku mau jelasin menunya, terus mau aku jelasin apa yang aku rasain di hari keberapa aku merasakan menggigil, terus di budgetnya selama 13 hari itu habis apa aja. Pokoknya apapun itu semuanya ada di video ini, jadi jangan kalian skip karena infonya itu menurut aku penting banget untuk kalian yang semisal ingin diet juga. Nah, kali ini aku tuh mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku sendiri secara pribadi diet mayo. Selama 13 hari itu aku bisa turun 7,5 kilo. Bayangin ya, selama 13 hari turun 7,5 kilo itu diet yang pernah aku jalani, yang benar-benar berhasil menurunkan berat badan aku. Banyak sekali yang aku dapetin dari diet mayo ini. Selain berat badanku tadi yang turun, aku tuh jalannya itu ngerasa enteng banget, ngerasa bener-bener enteng banget, dan perut buncit itu bener-bener berkurang banyak. Dan yang paling senengnya celana waktu itu kan aku masih kerja, celana kerjaku itu semua itu bener-bener kebesaran dan aku harus ngecilin semuanya itu, dan itu bikin aku bahagia banget. Tapi sebelum aku lanjutin videonya dan sharing pengalaman aku, perlu aku tekankan ya, bahwa apa yang aku alami, apa yang aku lakukan dengan diet mayo belum tentu kalian juga hasilnya sama. Dan diet mayo ini sebaiknya kalian konsultasikan dulu ke ahlinya, seperti ahli gizi, seperti ahli kesehatan. Apalagi jika ada penyakit bawaan, itu benar-benar harus dikonsultasikan dulu. Dan ini aku nekat aja karena aku memang benar-benar pengen diet, dan ternyata berhasil banget. Aku tuh seneng banget, cuma 13 hari berat badanku bisa turun 7,5 kilo. Langsung aja ya dari diet mayo itu sendiri. Di sini aku bawa contekan karena aku secara teorinya aku nggak begitu hafal. Yang aku terapkan itu hanya pantangannya, terus menu-menunya aja. Diet mayo sendiri ini adalah diet yang dikembangkan oleh ahli penurunan berat badan pada Mayo Clinic, dan menjadi salah satu sistem terbaik di Amerika Serikat. Itu sih ya, hanya secara singkat aja ya. Kalau kalian kepo tentang diet mayo, kalian bisa searching langsung aja di Google, banyak kok di sana variasinya, penjelasannya, kemudian pokoknya sejarahnya kalian lihat aja. Di sini aku hanya fokus ke menu, terus yang apa yang hindari, dan hasilnya. Nah, untuk diet mayo ini ada beberapa hal yang harus dilarang, yaitu tanpa garam, tanpa gula, tanpa es. Terus kalian juga untuk minyaknya, saat kalian membuat menunya ini, gunakanlah minyak yang rendah lemak. Artinya minyak yang bahasa awamnya itu untuk penderita gula darah, seperti minyak dari Tropicana Slim. Kalau aku sendiri sih aku pakai minyak wijen. Minyak wijen itu juga rendah lemak. Yang paling terpenting nih ya, untuk diet mayo ini dia hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali, jadi hanya 13 hari. Semisal kalian gagal, semisal nih kalian menjalaninya di hari keempat atau kelima, kalian nggak kuat, kalian kalau ingin diet lagi harus mengulang dari hari pertama lagi. Jadi nggak bisa semisal kalian berhenti di hari keempat atau kelima, terus besoknya kalian lanjutin lagi ke menu yang keenam, itu nggak bisa. Jadi harus kembali lagi ke awal. Dan yang paling diutamakan di sini, kalian harus minum air putih setiap harinya itu minim 2 liter. Untuk selanjutnya aku mau jelasin ke kalian tentang menu-menunya setiap harinya selama 13 hari itu. Sekalian juga aku mau sharing tentang apa yang aku alami selama aku diet itu, sampai aku benar-benar mau berhenti di hari keempat, dimana aku benar-benar merasakan semua tangan dan kaki aku tuh kesemutan, terus aku itu menggigil. Pokoknya aku tuh lemes banget. Nah, tanpa harus panjang lebar ya, aku jelasin lagi dari hari yang pertama. Nah, untuk yang menu hari pertama yaitu
di pagi hari di sini itu aku mulai sarapan itu jam 7 pagi. Itu di pagi hari dengan 1 cangkir kopi atau teh dan 1 sendok gula pasir. Karena waktu itu aku lagi semangat banget, aku hari pertama nggak pakai gula sama sekali. Semisal kalian mau pakai gula, di sini wajib pakai gula yang rendah ya, maksudnya yang seperti gula dari Tropicana Slim itu harus pakai gula yang itu. Tapi karena aku bener-bener kekeh pengen diet, pengen hasilnya maksimal, aku nggak pakai gula. Dan itu rasanya itu pahit banget, jadi aku bikin teh tanpa gula, rasanya pahit banget. Terus menu yang siangnya itu menunya 2 telur rebus matang, terus ditambah 1 ikat bayam dan tomat. Aku mendokumentasikan kemarin waktu dietnya aku, semisal ada gambarnya bakalan aku cantumin di atas sini ya semuanya kalau ada gambarnya. Nah, kalau ini masih aman-aman aja ya. Kalau untuk makan siangnya itu aku jam 10-an. Masih pagi sih ya. Ya, anggap aja pokoknya jam 10-an itu aku makannya, jam 10 sampai jam 11-an itu aku makan siang. Menu sorenya ini maksimal. Oh ya, tadi belum aku jelaskan ya. Kalau diet mayo ini maksimal kalian makannya jam 6 sore, gak boleh lebih dari jam 6 sore. Hampir sama seperti diet yang lainnya. Untuk yang menu sore ini aku makannya di jam 4 sore dengan menu 1,5 ons bistik goreng atau rebus dan selada yang ditaburi citron. Kalau bistik ini aku sih nggak mau ribet ya, aku rebus aja. Pertama kali ini aku cuma rebus aja tanpa tambahan apapun. Bayangin ya, daging tanpa tambahan apapun. Itu aku makan dan masih fine-fine aja, masih baik-baik aja. Terus yang selada yang ditaburi citron itu kan semacam kayak jeruk gitu ya, kayak ya hampir samalah. Nah, itu aku seladanya aku kasih jeruk nipis. Terserah sih, kalau kalian ada citron silahkan pakai citron, kalau aku sih pakai jeruk nipis. Hari pertama aku baik-baik aja. Dan yang hari kedua yaitu 1 cangkir kopi teh lagi dan 1 sendok gula pasir. Kali ini pokoknya selama 13 hari ini aku pakai teh ya, karena aku nggak suka kopi, jarang sekali ngopi. Kali ini karena kemarin aku ngerasain pahit, aku tambahinlah gula Tropicana Slim dan alhamdulillah nyaman. Terus untuk siang harinya, kalau untuk jamnya tak sama semua ya, jam 7, jam 10 dan jam 4. Kalau kalian variasi kalian sendiri, terserah kalian mau jamnya jam berapa. Menu siangnya yaitu 1,5 ons bistik goreng atau rebus dan 1 buah pir. Ini juga aku tambah-tambahan apapun dagingnya, masih belum aku tambahin apapun dan masih aman-aman aja. Ini aku rebus ya. Menunya yang bikin aku seneng karena ada tambahan buah pir. Itu seneng banget, kayak dapetin nasi padang ataupun nasi apapun yang kita suka, itu seneng banget. Akhirnya bisa makan yang ya lumayan enak lah. Terus untuk siangnya itu 2,5 ons ayam kukus dan 1 buah pisang. Ini juga bikin senang banget karena ada pisangnya. Dan untuk ayamnya juga, kalau ayam rebus kan masih mending lah ya rasanya. Hari kedua ini aku mulai lemes aja sih, lemes gitu aja, tapi badan aku masih kuat. Nah, untuk yang menu hari ketiga yaitu 1 cangkir kopi sama teh dan gula pasir. Kayaknya aku waktu itu pakai gula juga. Terus 2 telur rebus matang dan 1 ikat bayam sama tomat plus pir. Ini tuh bikin seneng juga ya, pir. Dan yang sore harinya 2,5 ons ayam kukus dan selada yang ditaburi citron atau aku pakai jeruk nipis. Di hari ketiga ini aku itu mulai merasa kayak mau tumbang gitu aja, lemes lemes banget. Nah, ini ya yang aku puncaknya, yang aku hampir nyerah, yaitu di hari keempat. Oh ya, waktu hari ketiga ini aku tuh malamnya itu aku keringet dingin, jadi bener-bener keringet dingin, badan aku itu kayak basah semua gitu, tangan aku itu juga basah, tapi badan aku masih bisa, maksudnya masih bisa kuat lah ya walaupun lemas. Dan di hari keempat ini sama paginya 1 cangkir kopi teh tanpa gula dan 1 roti bakar.
Nah, rotinya ini sebenarnya sih roti gandum ya, karena aku waktu itu menghemat, jadi aku pakai roti yang biasa aja. Sagi roti itu dipanggang gitu aja. Kalau misal nggak dipanggang juga nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau aku sih ya. Terus siangnya telur rebus plus wortel rebus sebentar sama keju trim. Nah, keju trim ini seperti ini aku cantumin di sini ya. Jadi kalian nggak usah bingung yang dimaksud keju trim itu seperti apa. Ini tuh bener-bener seneng banget ya, menunya ada kejunya. Dan yang ke sore harinya yaitu 1 mangkok penuh pepaya, ditambahin citrun sama 1 gelas susu non fat. 1 gelas susu non fat ini bahkan aku cantumin juga di sini. Nah, aku mau sharing nih, di hari yang keempat ini aku bener-bener kayak orang mau mati. Karena apa? Karena badanku menggigil semua kayak orang kedinginan, terus aku keringet dingin, aku lemes banget, aku nggak bisa berdiri, jadi aku tuh cuman ada di tempat tidur aja. Pokoknya ini benar-benar hari dimana aku itu down banget, yang bikin aku pengen berhenti. Tapi masalahnya aku tuh udah keluar uang buat beli menunya ini dalam 13 hari itu. Walaupun nggak seberapa sih ya buat orang-orang, tapi buat aku itu lumayan. Dan selain itu aku juga diet, dilihat sama teman-temanku, malu dong. Dan selain itu aku juga pengen bener-bener berhasil. Jadi mau gimana pun aku harus bener-bener bisa. Nah, di sini itu bener-bener puncaknya hari keempat aku ngerasain hal seperti itu. Dan waktu aku lihat di YouTube, ada kan artis yang ngerasain diet ini juga. Ternyata mereka juga sama loh merasakan menggigil itu. Ya pokoknya penjelasannya panjang lah ya, intinya menjelaskan bahwa ya panjang lah, nggak bisa dijelasin di sini. Kalian pokoknya kepoin aja diet mayo, ada kok di YouTube, karena diet mayo ini sudah lama banget adanya. Nah, semisal nih ya, aku saranin buat kalian yang pengen diet mayo juga, kalian jangan pernah nyerah, walaupun di hari ketiga ataupun keempat kalian ngerasainnya. Bahkan temanku ngerasain juga hari kedua mereka sudah menggigil. Tapi aku senengnya di hari kelima nih ya, ternyata semuanya kembali normal. Aku tuh nggak ada yang namanya menggigil lagi, nggak ada lemes, nggak ada kesemutan, nggak ada yang bikin aku kayak mati tadi, bener-bener kayak gak kuat ngapa-ngapain. Dan aku tuh senengnya, aku tuh aktivitas biasa tuh kayak ya udah biasa aja, gak ada rasa lapar, gak ada rasa apapun, seperti biasa aja. Kayaknya badan aku mulai adaptasi gitu. Bahkan di hari kelima itu aku kuat buat olahraga. Aku tuh di rumah senam aerobik gitu ya, walaupun aerobiknya gak pintar-pintar juga, bahkan kayak lucu gitu senamnya. Itu aku benar-benar seneng banget di hari kelima. Aku gak nyangka aku sesehat itu. Bahkan aku lihat temanku yang makan nasi itu aja aku nggak tertarik. Ada yang waktu itu lagi ulang tahun bawa kue tart, aku juga nggak tertarik karena aku udah ngelaluinya berat banget. Nah, yang di hari yang kelima ini menunya 1 wortel besar mentah diparut kasar, ditaburi citrun paginya. Nah, ini nih menu yang paling aku nggak suka karena ternyata rasanya nggak enak banget sampai aku muntah. Akhirnya aku nggak pakai sarapan. Terus yang ke siangnya yaitu 2,5 on ayam kukus dengan sedikit saus mentega yang nggak asin. Nah, ini mentega nggak aku kasih ya, karena menurut aku nanti terlalu over budget. Jadi aku kasih 2 ons ayam kukus gitu aja. Ini nggak aku kukus sih, aku rebus. Terus 2,5 ons bistik goreng atau rebus selada dan bayam. Nah, ini aku mulai nyoba untuk digoreng pakai minyak wijen, dan ternyata lebih enak direbus karena kalau digoreng itu dagingnya lebih alot, apa ya, lebih keras, nggak empuk gitu, jadi nggak nyaman. Dan akhirnya waktu itu aku cuma makan sedikit, sisanya aku kasihkan ke kucingku. Ini ditambah selada dan bayam. Nah, ini di hari yang keenam yaitu 1 cangkir kopi atau teh ditambah gula pasir dan 1 roti bakar. Siangnya 2,5 ayam kukus tambah selada dicampur jeruk citrun. Dan yang ke sorenya 2 telur rebus
tambah wortel parut lagi yang aku nggak suka, ini aku skip. Di hari yang ketujuh, ini aku yang hari kelima, keenam aku santai aja ya, nggak ada masalah apapun. Cuman di hari yang keempat tadi yang aku bener-bener ngedrop banget, dari hari ketiga yang malam sama empatnya. Untungnya aku pas nggak kerja, kalau pas kerja mungkin aku bakalan pingsan. Nah yang ketujuh ini yaitu 1 cangkir kopi atau teh ya, yang ini tanpa gula ya, yang hari ketujuh ini tanpa gula. Terus siangnya 2,5 ons bistik goreng plus 1 buah pir dan 2 telur rebus matang ditambah 2 pisang. Nah ini yang bikin aku seneng, karena ditambah 2 pisang itu rasanya kayak dapetin makanan yang enak banget. Padahal cuma pisang aja ya, rasanya itu kayak enak banget. Dan untuk menu yang hari ke-8 sampai ke-13 itu menunya sama persis seperti menu hari pertama sampai hari ke-6. Jadi mengulang seperti ke awal lagi. Nah itu tadi ya ceritanya, aku itu ngedropnya di hari ketiga dan keempat. Terus sekarang aku bakalan bahas tentang budgetnya yang aku keluarin selama 13 hari itu. Di sini aku itu beli ayam 2 kilo. Anggap aja 2 kilo itu 60.000 ya. Kita relatifkan saja harganya rata-rata. Kalau aku sih di Jawa Timur, kalau harga normal itu 30.000, kalau harganya naik itu 30.000 ke atas ya, pokoknya seperti itu ya. Terus untuk dagingnya ini aku beli 1,5 kilo. Anggap aja 1 kilonya 120.000, di tempat aku harga normalnya seperti itu. Jadi totalnya 170.000. Terus telur 1 kilo. Harganya ini aku ngambil harga termahal ya, karena normalnya di tempat aku sekilonya 20.000, itu 25.000. Terus untuk susunya yang low fat tadi itu 10.000. Beli yang kecil aja kemasan, kalau beli yang besar juga nggak apa-apa. Untuk kejunya itu ini fix harganya 18.000. Aku lihat di e-commerce juga harganya segitu. Untuk pir dan pisang, nah kalau untuk pisangnya ini karena di kantin tempat aku kerja itu jualan pisang yang bijian, jadi aku beli di sana, aku nggak beli langsung full semua. Nah kalau pirnya ini barulah aku selalu beli ke tempat buah, karena kan ini loncatnya lama harinya untuk makan pir, nggak bisa nyimpen buah lama-lama. Untuk minyak wijennya ini nggak aku masukkan ke budget, karena minyak wijen ini sisa dari minyak wijen aku dulu waktu aku mau nikah. Itu kan beli banyak banget minyak, salah satunya juga ada minyak wijen. Anggap aja semuanya ya, ini aku lebih-lebihin harganya. Jadi budgetnya itu 350.000. Nah untuk biar mudah kayak food prep gitu, jadi masukin aja 1,5 ons, 2,5 ons sesuai dengan menunya. Kalian masukin ke plastik, terus masukin ke freezer. Untuk daging ini jangan lupa, untuk daging sapinya jangan dicuci dulu, langsung kalian potong aja, kalian timbang sesuai porsinya, kalian masukkan ke freezer. Kalau ayamnya ini wajib dicuci dulu ya, terus masukkan ke freezer. Dan aku senengnya waktu terakhir kali hari ke-13 itu berat badan aku itu turun 7,5 kilo. Ya Allah, aku tuh ya jalannya itu kayak melayang, kayak bener-bener gak bawa apa-apa, gak bawa beban. Dan aku tuh seneng banget, serius, sumpah, demi apapun aku seneng banget itu diet berhasil yang aku jalani. Karena aku tuh sampai olahraga, sampai senam setiap hari, aku tuh nggak ada yang berhasil yang nurunin berat badan seperti ini. Terus celana aku juga kekecilan semua, bahkan aku geser samping itu ada ruangnya sekitar 1 tangan gini ya. Terus selain itu juga perut buncit ini juga berkurang banget. Aku tuh akhirnya bisa ngelihat ke bawah, ke kaki, tanpa adanya ganjelan perut buncit tadi. Pokoknya seneng banget, nggak bisa dibayangin apa-apa, nggak bisa dikatain segimananya senengnya aku. Pokoknya seneng banget. Dan aku tuh rencana mau diet lagi nanti setelah aku nyapih anakku. Dia kan sekarang masih usia 10 bulan, mungkin waktu dia usia 2 tahun aku pengen ngejalani diet mayo ini lagi, titik. Pokoknya harus diet mayo ini, karena kan dia hanya bisa selama 1 tahun sekali. Oh iya, dan sebenarnya godaannya itu yang paling menurut aku susah, yaitu dari teman-teman kita. Nah teman-teman itu banyak yang sering nawarin makanan, sering ngeledekin, udah kurus kok pengen kurus lagi. Terus ada yang bilang
terlalu hemat atau apa, padahal 13 hari ya begitulah. Pokoknya faktornya itu faktor yang paling sulit itu yaitu dari teman, dari kata-katanya teman. Terus di sini kalian itu juga butuh support banget ya, karena aku tuh dari awal bilang sama suami aku, otomatis kan aku nggak masak, jadi selama 13 hari itu suami aku makannya beli terus. Dan aku selalu bilang ketika aku mau berhenti, please tolong support aku buat jangan berhenti. Dan ternyata benar, sampai akhirnya aku berhasil. Untuk pertanyaannya kalian bisa tanyakan langsung ya di kolom komentar. Insya Allah aku bakalan balesin semuanya. Dan sekali lagi aku ingatkan bahwa ini tidak semuanya sama ya. Badan aku, badan kalian, metabolisme tubuh kita itu nggak sama, hasilnya pun berbeda. Bahkan aku tadi menggigil, mungkin aja kalian enggak, atau mungkin lebih parah lagi. Dan lebih baiknya lagi kalian anjurkan dulu ke tenaga kesehatan, karena kan ini aku bener-bener nekat ya, karena ingin cepet kurus. Nah itu dia ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.